Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Aryadi, nomor hadir 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proposal penelitian dengan judul efektivitas komunikasi interpersonal pengendara Grab Bike terhadap tingkat kepuasan layanan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Menurut Beatty, paham positivisme percaya bahwa kebenaran ilmiah akan diverifikasi secara positif melalui pengamatan empiris serta analisis-analisis logis dari apa yang diamati. Menurut Newman, positivisme memandang penelitian ilmu sosial secara fundamental sama dengan penelitian ilmu alam, karena mengasumsikan bahwa realitas sosial terdiri dari fakta-fakta yang objektif. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Beatty, pendekatan deskriptif membuat peneliti dapat mengamati dan kemudian mendeskripsikan apa yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri yaitu untuk memperoleh data yang menggambarkan karakteristik objek. Menurut Sekarang dan Roger, pada penelitian kuantitatif, pengumpulan data diantaranya seperti kepuasan, data demografis, atau angka penjualan, dan angka produksi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Hal ini karena sesuai dengan paradigma yang digunakan yaitu paradigma positivisme yang bertumpu pada asumsi bahwa realitas sosial terdiri dari fakta objektif yang stabil. Selain itu, menurut Newman, kita dapat dengan tepat mengukur ciri-ciri realitas sosial untuk mengubahnya menjadi data kuantitatif dan kemudian menggunakan statistik pada data tersebut untuk menguji hubungan sebab akibat yang terdapat di dalam realitas sosial. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif karena menggunakan statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Nah, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh data yang menggambarkan karakteristik objek secara sistematis, faktual, dan akurat. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Roger, populasi mengacu pada seluruh orang atau kelompok atau hal-hal lainnya yang menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Dalam hal ini, populasi yang dipilih adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Roger menambahkan, dengan kata lain, beberapa tetapi tidak semua elemen populasi membentuk sampel. Dengan demikian, sampel merupakan subkelompok atau subset dari populasi. Selanjutnya ada unit analisis. Dalam hal ini, unit analisis ini merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Nah, dalam penelitian ini, unit analisisnya merupakan individu, yakni kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Selanjutnya ada ukuran sampel. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Lovin, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 27 mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Skala yang digunakan merupakan skala interval dengan rentang nilai 1-4. Menurut Babi, dalam skala interval, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur, dan skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antar objek. Pada penelitian ini, nilai 1 menandakan sangat tidak puas, 2 merupakan tidak puas, 3 merupakan puas, serta yang terakhir adalah 4 yang mengartikan sebagai sangat puas. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak sederhana yang merupakan salah satu jenis dari probability sampling. Probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara subjektif, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner melalui Google Form. Menurut Newman, kuesioner pertanyaan survei mengukur variabel dengan beberapa variabel diukur dengan beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama itu validitas. Validitas skala dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perbedaan skor skala yang diamati mencerminkan perbedaan yang sebenarnya antara objek pada karakteristik yang diukur daripada kesalahan sistematik. Nah, validitas ini diuji melalui pendekatan KMU. Pendekatan KMU sendiri menurut Malhotra merupakan indeks yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian analisis faktor. Nilai yang tinggi antara 0,5 dan 1 menunjukkan analisis faktor yang sesuai. Nilai di bawah 0,5 menandakan
menandakan bahwa analisis faktor mungkin tidak tepat. Nah, hasil yang didapat ini terdapat angka 0,806 yang menandakan bahwa kuesioner ini valid karena berada di angka 0,5 dan 1.0. Selain validitas juga terdapat reliabilitas yang merupakan suatu ukuran yang ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Metode yang digunakan dalam reliabilitas ini adalah Alpha-Kronbach yang merupakan koefisiensi reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Nah, menurut Sekaran dan Rogers, apabila nilai Alpha-Kronbach ini mendekati angka 1, maka semakin tinggi juga keandalan konsistensi internal. Hasil yang didapatkan menunjukkan angka 0,849 yang mana ini semakin dekat dengan 1 yang juga menandakan bahwa semakin tinggi tingkat keandalan konsistensi internal. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama itu ada analisis univariat. Analisis univariat melibatkan penggambaran kasus dalam bentuk variabel tunggal, khususnya distribusi atribut yang dikandungnya. Menurut Bebi, analisis univariat digunakan untuk tujuan deskripsi, seperti distribusi frekuensi, rata-rata, dan ukuran dispersi. Nah, hasil univariat menunjukkan bahwa responden banyak menjawab pada nilai 3 dari semua pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, dan nilai median yang diperoleh dari kuesioner ini adalah juga nilai 3. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat sendiri merupakan analisis dua variabel secara bersamaan yang tujuannya untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya. Menurut Bebi, contoh dari analisis bivariat adalah menyusun tabel persentase sederhana atau perhitungan koefisiensi korelasi sederhana. Nah, untuk mengetahui adanya pengaruh, maka diperlukan perhitungan dari T-hitung dan T-tabel. T-tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,01537 dan T-hitung pada hasil perhitungan di atas adalah 5,798. Dikatakan berpengaruh apabila T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Nah, dari hasilnya maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Lalu terdapat keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama ini ada keterbatasan penelitian. Menurut Sekaran dan Roger, teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak sederhana, yang mana keterbatasannya adalah lebih rumit karena populasi yang tidak selalu ada dan tersedia, serta teknik ini juga tidak seefisien pengambilan pada sampel bertingkat. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi interpersonal yang dipopulerkan oleh De Vito, yang memiliki kelemahan saat dua individu melakukan komunikasi interpersonal, yaitu terdapat analisis sosiologis dan kultural, apabila kedua orang tersebut belum mengenal satu sama lain. Pada analisis sosiologis, kita memprediksi bahwa seseorang berdasarkan kelompok, sehingga kita kerap kali menganggap terdapat karakteristik tertentu yang sama pada diri kita. Sedangkan pada analisis kultural, kita memprediksi budaya seseorang, lalu menyamaratakannya.